Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Dinda Fatia dari kelas 10 RPLC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman saya. Tugas akhir saya membuat program aplikasi, kafe, dan PC bank. Langsung saja kita ke sintaksnya. Yang pertama, seperti biasa ada header, yaitu include iostream, include stdlib, dan di sini ada tambahan include fstream untuk print. Kemudian using namespace std. Dan di sini ada deklarasi fungsi-fungsi. Di sini totalnya ada 8 fungsi. Ada fungsi class choice, aus total, fungsi 1, menu struct, menu 1, menu 2, struct 1, dan struct 2. Di sini bervariasi, ada fungsi yang dengan nilai balik dan tidak ada nilai balik. Kemudian di sini juga saya mendeklarasikan beberapa variabel secara global yang sekiranya dibutuhkan di beberapa fungsi. Dan di sini juga tambahannya untuk print nota. Selanjutnya kita langsung saja ke fungsi utama atau in main. Di sini saya memakai do while, tentunya memakai sistem CLS juga untuk clear screen. Nah, pada awalnya ini akan ada tampilan nama cafe PC banknya. Selanjutnya welcome page. Nah, yang pertama ini ada tipe pemesanannya, yaitu booking untuk sekarang atau booking untuk nanti. Nah, ini chain booking. Kita ke switch yang bookingnya. Ada case 1 dan case 2. Di case 1 ini memanggil fungsi class choice. Nah, ini fungsi class choice. Ini fungsi class choice, fungsi tanpa nilai balik ya. Ini di fungsi class choice ada tampilan kelas-kelas pemesanannya. Di sini ada standar class, gaming, VIP, premium, dan VR. Kita ke switch lagi untuk kelasnya. Ada case 1 sampai case 5. Di sini memanggil fungsi yang sama, yaitu aus total. Hanya membedakan parameternya yang dipanggil. Kita input. Kita di sini memanggil aus total. Nah, ini fungsi aus total ini dengan nilai balik ya. Parameternya ada 2, yaitu A dan class name, tipe data integer dan string. Di fungsi ini, pertama kita disuruh untuk memilih lama waktunya. Nah, di sini ada inisialisasi, total 1 sama dengan A dikali waktu. Tadi A itu, nah ini ya, harga-harganya. A itu harga-harganya. Kemudian string class name. Ini ya, string VIP gaming, nama-nama kelasnya. Nah, nanti akan muncul nih, detail booking. Kelasnya tadi, yang ini, class name, misal standar. Nanti akan muncul standar. Kemudian waktunya, yang tadi di input, akan kesini waktunya. Kemudian total 1 yang ini, yang sudah diinisialisasi. Kemudian ini ada kode verifikasi, random number. Nah, ini saya deklarasikan di deklarasi global. Nah, ini random number dari range 2000 sampai 9000. Nah, ini untuk case sampai case 5 ini sama ya, memanggil aus total, fungsi aus total. Kemudian defaultnya, jika misal memilih nomor 6 hingga seterusnya, akan tampil output, maaf kelas pemesanan yang ada 7 tidak tersedia. Nah, itu ya fungsi class choice. Selanjutnya, nah di sini memanggil fungsi usia 1. Nah, ini fungsi usia 1 tanpa nilai balik ya, karena void. Nah, di fungsi usia 1 ini kita ditanyakan apakah berkenan untuk memberitahu usia. Jika pengguna mengetik Y, maka akan diminta untuk memasukkan usia.
Nah, jika usianya itu lebih kurang dari atau sama dengan 17, maka rentang waktunya hanya sampai jam 8 malam. Namun jika lebih dari 17 tahun, maka hingga jam setengah 12 malam. Nah, jika tidak berkenan atau mengetik T, maka tidak masalah ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini memanggil fungsi menu struk. Nah, ini fungsi menu struk. Ini fungsi tanpa nilai balik juga. Di menu struk ini ditanya nih, mulai apakah ingin memesan menu. Ini udah ke bagian kafenya. Nah, jika ya, maka akan memanggil fungsi menu 1. Nah, ini fungsi menu 1. Nah, di sini saya mendeklarasikan secara lokal ya, karena hanya dibutuhkan di fungsi ini saja. Nah, di di menu 1 ini akan ada tampilan menu-menunya di sini. Ada 3 kategori ya, food, beverage, sama dessert. Ada nomor 1 sampai 14. Nanti kita akan disuruh untuk pilih nomor menunya. Sini juga ada, kita masuk ke switch lagi pilihan menu dari case 1 sampai case 14. Nah, di sini di setiap case-nya itu memanggil fungsi menu 2. Nah, fungsi menu 2 ini dengan nilai balik ya. Terbukti dari kita memanggil parameternya juga. Nah, ini fungsi menu 2. Parameternya ada 3, ada P, kategori M, dan nama menu. Nah, di fungsi menu 2 ini, kita ditanya ingin berapa porsi atau berapa banyak menu yang dipesan. Nah, selanjutnya ini ada inisialisasi dulu. Nah, total 2 itu sama dengan P dikali porsi. P ini, P itu, ini ya, udah dideklarasikan di atas tadi harga-harganya. Jadi P ini harganya. Kemudian string kategori M. Ini ya. Dan nama menu juga sama. Nah, selanjutnya ini sama dengan yang booking tadi akan ada detailnya. Di sini di detail pesanan Anda, kategorinya, kategori, nah contoh kategorinya ini, dessert atau beverage atau food. Kemudian menunya tadi ya, nama menu misal chocopai, mochi, dan lain-lain. Kemudian ini ada porsinya, quantity atau quantity. Nah, ini ya porsi yang nanti akan diinput, akan muncul di sini. Kemudian total. Nah, total 2 yang ini. P dikali porsi. Jadi harga dikali porsinya. Kemudian pembayaran. Nah, sama dengan yang booking tadi, jika bayar lebih besar dari totalnya, maka akan ada kembalian. Dan jika lebih kecil akan ada output, uangnya tidak mencukupi total pembayaran. Nah, itu ya yang untuk menu 2. Fungsi menu 2. Menu 1. Nah, selanjutnya setelah menu 1 selesai diproses, di sini memanggil struk 2, fungsi struk 2. Nah, ini fungsi struk 2. Ini di awalnya ada inisialisasi total seluruh sama dengan total 1 ditambah total 2. Jadi total 1 itu total yang booking tadi, dan total 2 itu total pemesanan order menu. Nah, di sini langsung akan print nota. Di struk 2 ini print nota keseluruhan. Ini ada detail booking, detail pesanan, yang menu tadi. Nanti akan ada total keseluruhannya. Nah, itu jika tadi di menu struk ini pelanggan mengetik Y. Namun jika tidak ingin memesan menu, maka akan tampil baiklah, terima kasih telah membooking, dan langsung memanggil struk 1. Struk 1 itu ini. Jadi struk 1 itu hanya notanya hanya
bookingannya saja, tidak ada pemesanan order. Nah, untuk yang case 1 ini selesai ya. Kita lanjut ke yang case 2. Case 2 sebenarnya sama saja dengan case 1, dipanggil fungsi class choice, kemudian struk 1. Nah, ini bedanya ya. Di sini dipanggil langsung yang struk 1. Struk 1 itu yang hanya bookingannya saja ya. Kenapa? Karena kan di sini yang case 2 itu booking for later. Jadi booking untuk nanti. Jadi tidak bisa memesan menu. Jadi langsung print nota ke bookingnya saja. Setelah itu baru yang usia 1 sama seperti tadi, yang berkenan atau tidak. Selanjutnya selesai. Ya, untuk case 2 hanya seperti itu. Nah, ini untuk default. Jika memilih angka 3 atau ke sana, akan ada output maaf tipe pemesanan tidak tersedia. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, akan ada output lagi. Apakah ingin membooking atau memesan kembali? Nah, jika iya atau Y, maka akan melooping, program akan melooping. Jika tidak, maka akan selesai. Ya, mungkin seperti itu saja penjelasan untuk sintaksnya. Sekarang kita langsung saja untuk ke outputnya. Nah, ini ya tadi awalnya nama kafenya T-Rex Cafe PC Bar. Kemudian welcome page, selamat datang. Nah, di sini kita akan memilih nomor 1 atau nomor 2. Booking for now atau booking for later. Di sini kita coba booking for now dulu. Nah, di sini kita akan pilih kelasnya. Contoh kita pilih yang VIP class. Waktunya 2 jam misal. Nah, ada detail bookingnya. Kelasnya VIP, kemudian waktunya 2 jam, dan totalnya 90.000. Ada kode verifikasi juga. Kita bayar, misal kita bayar 100.000. Nah, bayar 100.000, kembaliannya 10.000 karena melebihi total. Kemudian yang tadi ya, yang usia 1 itu. Kami memiliki peraturan khusus batas jam untuk pelanggan di bawah umur. Apakah berkenan untuk memberitahu usia? Kita coba ya. Nah, jika ya, tadi akan disuruh menginput usia ya. Misal di sini, saya input 15. Nah, karena 15 itu lebih kecil dari 17, maka rentang waktu bermainnya hanya sampai jam 8 malam. Kemudian lanjut ke pengorderan menu. Apakah ingin memesan menu? Kita coba ya. Nah, di sini akan tampil dulu menunya. Ada 3 kategori ya tadi. Misal kita pilih Americano dari kategori beverage atau minuman. Kita pilih nomor 8. Misal 2. Nah, seperti tadi juga ya, ada detailnya. Detail pemesanan Anda. Kategori beverage. Tuh. Kemudian menunya 8 Americano. Dan kuantitinya 2. Totalnya jadi 60.000. Sini bayarnya, contoh kita bayar 70.000. Kembaliannya akan 10.000 dan langsung akan print nota. Sini kita akan lihat notanya. Nah, ini ya, untuk notanya. Untuk pembayaran booking. Sini ada detail booking. Ya, tadi kita memesan yang VIP 2 jam. Kemudian ada kode verifikasi totalnya, kemudian bayar dan kembalian. Kemudian detail pesanan, beverage, nama menu, quantity, total bayar kembalian. Nah, ini ada total keseluruhan. Itu total dari
yang booking dan pemesanan order menu. Totalnya 150.000. Kemudian, terima kasih telah membooking. Ya. Nah, kemudian di sini tadi tanya apakah ingin booking dan memesan kembali. Kita coba ya. Nah, ini akan melooping ya. Sekarang kita akan coba yang booking for later, yang tidak memesan menu orderan makanan atau minuman. Nah, sekarang kita coba pesan yang premium 1 jam aja. Nah, di sini sama seperti tadi ada detail booking ya, kelasnya premium, waktu 1 jam, totalnya 55.000. Misal kita bayar 60.000. Nah, langsung terprint. Nggak ada pertanyaan untuk memesan menu karena ini booking untuk nanti, bukan sekarang. Ya, notanya tadi sama seperti yang pertama, hanya bedanya tidak ada pesanan order menu. Tapi ini sama ya, kita ditanyakan apakah berkenan untuk memberitahu usia. Sekarang kita coba tidak. Tadi kan kita sudah coba ya. Sekarang kita coba tidak. Nah, ini tidak masalah ya. Maka rentang waktunya sampai jam 11 malam. Kemudian sama, apakah ingin booking atau memesan kembali. Kita coba ya lagi, kita coba nah, jika kita memesan tipe pemesanan yang booking for now, kita juga bisa tidak memilih untuk pemesan menu ya. Coba kita tidak. Nah, terima kasih. Maka langsung akan print nota yang bookingnya saja. Sekian presentasi tugas akhir pemrograman saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.